Tahu nggak yang banyak takut? Yang banyak takut gue jadi presiden, tahu nggak siapa? Saya ini bangkir. Itu bangkir itu. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Tom berposisi sebagai Wakil Ketua Tim Nasional Anies Mohaimin. Ia diumumkan sebagai ko-kapten Timnas Amin sejak 14 November 2023. Mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Clue kedua, makan sushi tanpa formula. Apakah balapan Formula E akan menjadi kasus berikutnya? Bagi saya, Pak Anies ini investasi yang paling menarik yang pernah saya buat dalam seluruh karir hidup saya. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung. Tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Ya, halo semuanya, selamat datang di bersama kami. Hari ini saya akan membahas tentang isu yang lagi ramai diberitakan, yaitu kasus korupsi Tom Lembong. Baru 10 hari dilantik, Prabowo sudah bikin koruptor ketar-ketir. Setelah bongkar kasus suap besar di Mahkamah Agung, kini Kejagung mengungkap kasus mantan tim sukses Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sekaligus mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Kasus korupsi ini terjadi saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016. Akibat korupsi yang dilakukan Tom Lembong ini, negara jadi rugi sebanyak 400 miliar rupiah. Nah, menurut Pak Luhut, Tom Lembong ternyata memang memiliki karakter yang tidak bagus. Tom Lembong ini juga pernah bikin Luhut murka karena dianggap memberikan nasihat bohong saat menjadi tim ses Anies. Coba kita lihat saat Luhut marah dengan Tom Lembong. Harga nikel global di seluruh dunia udah turun kira-kira 30% dalam 12 bulan terakhir. Ya. Dan diprediksi tahun depan akan terjadi surplus stok nikel di dunia yang terbesar sepanjang sejarah. Ya, jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Ya, akhirnya harga jatuh, terjadi kondisi oversupply. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12.000. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung. Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. What kind of personality this Opung? Ini saya titip pada Anda, walaupun sudah tidak di government lagi, jangan menceritakan yang tidak baik, padahal sebenarnya tidak sepenuhnya benar di luar. Ya, di sini Luhut mengingatkan kepada Tom Lembong untuk tidak menyebarkan kabar bohong ke publik. Luhut juga mengingatkan Tom Lembong untuk tidak terlalu menjelek-jelekan pemerintahan, yang padahal Tom Lembong sendiri pernah bekerja di pemerintahan. Gak kebayang dah kalau saat itu yang menang Pilpres adalah tim Anies, apa iya Anies berani bongkar kasus korupsi yang dilakukan Tom Lembong? Kita tuh waktu dengar nama Pak Tom sebagai co-captain ya, kita cukup kaget juga, walaupun kita sudah tahu bahwa Pak Tom lama berhubungan dengan Pak Anies ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya awal kedekatannya Pak Tom dengan Mas Anies itu dari mana? Seperti udah beredar di media dan media sosial ya, Pak Anies dan saya udah bersahabat dekat 18 tahun. Jadi bagi saya Pak Anies ini investasi yang paling menarik yang pernah saya buat dalam seluruh karir hidup saya. Ya, jadi saya anggap ini investasi. Ya, tapi kalau berhasil,
keuntungannya buat Republik, bukan buat saya. Paling sering saya dengar sekarang itu pertanyaannya, kok berani? Ya itu di video ini Tom Lembong sempat bilang kalau Anies adalah investasi paling menarik yang pernah ia buat sepanjang karirnya. Maksudnya apa ya? Apa ada kaitannya untuk menutupi kasus 400 miliarnya itu? Nah, yang rame juga ternyata Kaisang juga udah sempat nyindir soal harga roti senilai 400.000 yang menurut netizen ternyata itu Kaisang lagi ngasih kode untuk bongkar kasus korupsi 400 miliar yang dilakukan oleh Tom Lembong, guys. Nah, kita lihat videonya. Jadi aku tuh kan beli karena kan istri hamil, aku udah kamu duduk aku beli. Dapatnya tuh apa? Lobster roll. Dan ternyata harganya $25. Balik tek. Berapa Mas harganya? $25 lah gitu. Berapaan itu? 400.000. Mahal banget. Nah itu makanya kalau kamu ngajak aku hidup di sini, gajiku habis cuma buat kayak ginian. Nah, setelah Kaisang kasih clue buat bongkar kasus korupsi 400 miliar Tom Lembong, diduga Kaisang juga kasih clue kasus Formula E yang menyeret nama Anies Baswedan juga bakal segera keungkap ke publik. Ada salah satu VT yang nulis, clue pertama, makan roti seharga 400.000, hasilnya korupsi gula 400 miliar terkuak. Clue kedua, makan sushi tanpa formula. Apakah balapan Formula E akan menjadi kasus berikutnya? Kita tunggu apa benar kasus korupsi Formula E yang diduga menyeret Anies Baswedan itu akan segera terungkap atau tidak nih. Dan berikut adalah video Tom Lembong ketika ditangkap dan diborgol seusai ditetapkan tersangka kasus korupsi impor gula. Tanggapannya gimana Pak kasus ini Pak? Ada tanggapan nggak Pak? Ada tanggapan nggak Pak? Kasus 8 tahun ini politis banget. Tanggapan dulu Pak. Tanggapan dulu. Iya, modus korupsi Tom Lembong ini disangkakan Kejaksaan Agung menjalankan kong kali kong untuk mengimpor gula lewat cara yang melanggar aturan. Impor gula saat itu dilakukan pemerintah untuk menstabilisasi harga karena gula langka dan harga gula di Indonesia melambung tinggi. Impor gula seharusnya dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk Menteri Perdagangan. Namun, Tom selaku Menteri Perdagangan era itu malah menunjuk perusahaan non-BUMN yaitu PT AP. Dan Kejagung mempunyai sangkaan ada kong kali kong yang dijalankan dalam impor gula saat itu. Penunjukan PT AP dan perusahaan non-BUMN sebagai importir gula dilakukan tanpa melalui prosedur yang semestinya. Tom memberikan persetujuan impor gula kristal sebanyak 105.000 ton kepada PT AP. Kemudian seolah-olah gula tersebut dibeli oleh PT PPI dan dijual ke masyarakat di atas harga eceran. Yang dimana perusahaan-perusahaan swasta itu justru menjual harga gula menjadi 16.000, di mana seharusnya harga gula hanya Rp13.000 saja, guys.